di podcast kita 2 O'Clock. Oke teman-teman, sebelum aku memulai podcast kita pada siang hari ini, perkenalkan nama aku Salsabila Marani. Aku biasa dipanggil Caca teman-teman. Nah, jadi akhir-akhir ini teman-teman yang banyak banget dibahas atau rame banget kan obrolan soal makanan bergizi gratis nih, atau yang biasa kita sebut sebagai MBG. Nih, ada juga nih yang bilang program ini tuh bagus ya buat di kalangan anak-anak sekolah. Tapi juga ada yang mulai nanya nih, kalau misalnya anggaran segede itu nih, jangan-jangan bikin harga di pasar itu ikut naik gak ya? Nah, kali ini aku kedatangan 2 narasumber sekaligus teman-teman nih. Boleh nih kakak di sebelah kanan aku perkenalkan dirinya terlebih dahulu kali ya. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Rauda Kamila Gafar, bisa dipanggil Rauda. Oke, kalau yang satu lagi nih kakak boleh banget dikenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, nama aku Syarif Muhammad Zain, biasa dipanggil Syarif. Nah teman-teman semuanya, di episode kali ini kita bakalan bedah bareng-bareng. Judulnya aja nih udah jelas kan, MBG dan inflasi perlu nggak sih kita khawatirin gitu. Yuk langsung aja kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita ngebahas atau ngomongin soal inflasinya nih, kita samain dulu kali ya. MBG itu sebenarnya tuh programnya tuh kayak gimana sih atau apa sih? Oke, gampangnya tuh inflasi itu kayak kenaikan harga barang dan jasa tuh secara umum, dan dia tuh terus menerus. Jadi bukan cuma kayak misalnya harga cabai tuh naik doang, tapi secara keseluruhan harga-harga tuh cenderung naik dari waktu ke waktu, dan itu tuh namanya inflasi, Kak. Oke, jadi kenapa sih ini kita tuh harus peduli sama ini? Kayak istilah itu kan ekonomi banget nih Kak ya. Iya, justru itu karena ngaruh langsung ke dompet kita nih. Kalau inflasinya tinggi, uang 50.000 tuh biasanya bisa belanja banyak, tapi sekarang tuh dapetnya tuh dikit-dikit gitu. Kayak sekarang aja tuh kalau ke coffee shop gitu kan, cuma dapat 1 kopi doang, dan itu jadi daya beli kita tuh tergerus gitu. Oke, nah kalau kita lihat nih ya dari datanya nih, gimana sih tren inflasi di beberapa tahun terakhir ini? Panik banget nih buat dibahas, karena kalau dilihat dari tahun 2021 ya, tahun 2021 itu inflasinya cuma 1,87%. Itu bisa dibilang rendah banget, tapi itu tuh bukan pertanda bagus Kak. Jadi itu karena ekonomi itu lagi lesu banget akibat pandemi. Di tahun 2022 itu inflasi melonjak hingga 5,51%. Nah, lonjakannya itu paling dramatis dalam lebih dari 20 tahun Kak. Soalnya penyebabnya itu gabungan dari ada perang Rusia Ukraina yang sempat kemarin bikin heboh, terus juga bikin harganya tuh naik, dan pangan dunia tuh otomatis ikut naik. Nah, juga ada namanya pent up demand, artinya permintaannya tuh ketahan selama pandemi. Ditambah lagi tuh pemerintah naikin harga BBM bersubsidi tuh waktu itu. Wah, berarti ini komplit ya kombinasinya. Terus setelah itu tuh apa sih? Oke, di 2023 itu turun ke 2,61%. Tapi ingat ya, turun itu bukan berarti harganya tuh balik murah, tapi kenaikannya tuh melambat aja. Nah, lalu di tahun 2024 itu turun lagi ke sekitar 1,57%. Kalau di tahun 2025 itu bagaimana Kak? Di tahun kemarin naik jadi sekitar 2,92%, dan itu menarik ya karena penyebabnya tuh beda sama tahun 2022. Kalau 2022 itu dari luar negeri, tapi 2025 itu lebih kayak banyak dari faktor domestiknya, termasuk permintaan tambahan dari program pemerintah berskala besar terhadap telur dan daging ayam. Tunggu, berarti nih program pemerintah berskala besar ini jangan-jangan itu Ya, salah satu yang dimaksud itu MBG itu. Jadi gini, MBG itu butuh bahan pangan dalam jumlah masif setiap harinya, seperti beras, telur, ayam, sayur, minyak goreng, bawang merah, cabai, buat melayani jutaan penerima. Kalau permintaan ini naik drastis tapi produksinya belum menambah secepat itu, ya harga komoditas itu bisa ikut naik. Ini namanya demand pull inflation. Telur ayam ras itu salah satu bahan utama menu MBG ini, soalnya murah dan proteinnya cukup tinggi.
Tapi karena permintaannya naik di banyak daerah-daerah secara bersamaan, harga telur sampai naik sekitar 41.850 perak per kilogram. Berarti itu lumayan tinggi ya. Terus juga ada nih faktor lainnya nih mungkin dari nggak selain permintaan. Ada soal distribusi. Indonesia ini negara kepulauan, jadi ongkos kirim pangan itu cukup mahal, apalagi ke daerah yang di luar Jawa. Kalau volume distribusi pangan membengkak karena MBG, ongkos itu juga ikut nempel ke harga di pasar. Oke, jadi kalau bisa kita rangkum nih ya, berarti anggaran MBG itu yang lebih gede nih sebenarnya tuh kayak pemerintah tuh nyuntik duit gede-gedean ke ekonomi berarti. Iya, bener banget Kak. Dan itu tuh namanya kebijakan fiskal ekspansif ya. Belanja negara naik, perputaran uang itu ikut naik, permintaan juga jadi naik. Nah, kalau produksi nasional tuh belum siap buat ngeimbangin, apalagi pas rupiah melemah ya seperti sekarang, ya risiko inflasinya tuh jadi jauh lebih tinggi. Oke, berarti nih ya, jadi alurnya itu udah masuk akal berarti nih ya untuk ngebahas MBG ini bisa nyambung ke inflasi. Tapi di sini pasti kejadian gak sih? Nah, ini bagian pentingnya. Beberapa ekonom udah mengangkat suara soal ini. Misalnya dari Selios, Bima Yudhistira, dan Isnawati Hidayah. Mereka bilang MBG berpotensi memicu inflasi pangan dan meningkatkan pemerintah juga harus menjaga stabilitas pasokan, pengawasan harga, sama distribusi karena potensi salah sasarannya bisa lebih dari 30%. Ada lagi dari KOR Indonesia, Eliza Mardian, dia bilang MBG bisa bikin inflasi pangan karena demand naik di wilayah pelaksanaannya. Makanya dia saranin pakai pangan lokal sebagai antisipasi. Dia juga menyebut anggaran MBG itu sekitar 19 triliun per bulan, jadi pos belanja sosial terbesar. Wah, jadi banyak nih yang perlu kita khawatirin. Kalau dari Kak Rauda nih, dari sisi makronya tuh gimana sih? Apa sih sisi positifnya juga? Sebenarnya ada. Jadi gini, di satu sisi tuh MBG itu bisa bikin pengeluaran rumah tangga tuh buat makan jadi berkurang ya, karena ada makanan gratis dari pemerintah gitu. Jadi walaupun harga di pasar naik, sebagian keluarga tuh bisa terbantu istilahnya karena nggak perlu beli makanan sebanyak biasanya. Dari sisi pangan, kalau pemerintah berhasil mengoptimalkan produk lokal sebagai pemasok MBG, ini justru bisa memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, sama UMKM. Peternakan ayam, produsen telur, petani sayur, mereka justru untung karena hasil produktivitasnya lebih mudah terjual. Jadi sebenarnya tuh nggak hitam putih ya, jadi tergantung dari pelaksanaannya mungkin. Benar, karena dari satu hal penting dari sisi kebijakan moneter tadi tuh, Indonesia ini tuh sebenarnya udah punya tim khusus ya untuk ngendaliin inflasi pangan. Namanya TPIP dan GNPIP. Mereka ini yang dari dulu tuh udah berhasil jaga inflasi di bawah 3% di 2023 sampai 2025, meski ada gangguan sih dari sisi pasokan gitu. Setuju. Jadi selama mekanisme itu tetap kuat dan diimbangi sama penguatan produksi lokal, risiko dari MBG itu masih bisa dikelola. Oke, jadi sekarang kan kita udah dapet nih gambaran lengkapnya nih ya. Jadi balik ke judul episode kita nih, perlu nggak sih, perlu khawatir nggak sih ya? Jadi boleh nih masing-masing kasih kesimpulannya kali ya. Oke, boleh. Sebenarnya dari sisi makro tuh jawabannya ya boleh waspada ya, tapi nggak perlu panik gitu. Jadi datanya emang nunjukin MBG tuh memang punya potensi nyata buat dorong inflasi pangan. Apalagi anggaran itu naik lebih dari 5 kali lipat gitu. Tapi ini bukan kepastian juga, dan selama kebijakan moneter tadi itu tetap ada serta TPIP dan GNPIP itu masih jalan, ruang untuk mengendalikan inflasi itu tuh masih tetap ada gitu. Oke. Setuju. Dan dari sisi pelaksanaan program, kuncinya itu ada di kesiapan produksi dan distribusi pangan.
Kalau pemasukan telur ayam dan beras ini bisa diimbangi, terutama dari produksi lokal, risiko ini bisa ditekan. Masalah programnya bisa jadi berkah buat petani dan peternak. Oke, jadi yang perlu kita pantau itu berarti bukan cuma berapa besar dari anggarannya, tapi bagaimana sih pelaksanaannya itu di lapangan. Bener, itu kuncinya sih. Oke, makasih banyak nih ya buat obrolannya hari ini kakak semuanya. Dan buat teman-teman nih, buat kalian yang lagi dengerin, jangan lupa ya terus pantau berita dari ekonomi. Terus juga topik kita nih bakal terus berkembang nih teman-teman. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.